Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan saya Rudi di channel baru saya ini. Seperti biasa, saya akan kembali lagi untuk membawakan sebuah kisah misteri yang tentunya dapat menemani waktu kalian semua. Dan seperti biasa, yuk daripada kita lama-lama langsung saja kita masuk dalam ceritanya. Bismillahirrahmanirrahim. Di cerita kali ini sebut saja namanya Ratih, seorang wanita yang berusia 21 tahun. Dia akan bercerita tentang peristiwa seram yang dialaminya 3 tahun yang lalu, ketika itu saat ia masih berusia 18 tahun. Waktu itu tahun 2018, ketika itu Ratih tinggal di Jogja. Ratih tinggal di rumah kakaknya yang sebut saja namanya Kak Dewi. Kak Dewi adalah anak nomor 4 dari 5 bersaudara. Dia tinggal di Jogja karena memang tinggal bersama suaminya yang mempunyai usaha di kota Jogja itu. Suami Kak Dewi ini sebut saja namanya Mas Roni. Mas Roni lebih sering keluar kota dalam rangka mengurus bisnis yang digelutinya. Jadi hanya ada Ratih dan Kak Dewi serta satu anaknya yang masih kecil, dan 3 orang asisten yang membantu mengurus rumah dan segala keperluannya. Jadi hanya kami berenam yang tinggal di rumah besar nan mewah itu. Kira-kira sebesar apakah rumah Kak Dewi ini? Ya, Kak Dewi dan keluarga menempati rumah yang menurutnya sangat besar dan sangat mewah. Rumah 2 lantai dan memiliki 8 kamar besar, perabotan mahal mengisi setiap sudut ruangannya. Rumah ini juga berdiri di atas tanah yang sangat luas, yang kira-kira sekitar 1 hektar luasnya. Karena itulah halaman dan pekarangan yang dimilikinya sangat luas juga. Kolam renang besar menghiasi halaman belakang. Panas matahari tidak gampang menembus sampai ke permukaan air karena beberapa pohon besar rindang berdiri di sekelilingnya. Jadinya Ratih yang hanya seorang putri dari pemilik warung kelontongan di Semarang bak seperti tinggal di istana raja. Lalu kenapa Ratih bisa tinggal di rumah itu? Kenapa bisa tinggal di rumah keluarga Kak Dewi? Jadi begini, setelah lulus SMA di Semarang, Ratih sempat menganggur hampir selama 1 tahun lamanya. Ia ingin melanjutkan pendidikannya, namun orang tuanya belum mempunyai biaya. Ratih bisa mengerti tentang hal itu. Ya sudah, kamu tinggal di Jogja saja ya, biar kakak yang membiayai kuliahmu. Hitung-hitung sambil menemani kakak di rumah. Gimana? Seperti itulah ucapan Kak Dewi ketika datang berkunjung dan mengetahui kalau Ratih sedang menganggur setelah lulus sekolah. Ratih sungguh senang mendengarnya. Kebaikan kakaknya bisa jadi merupakan jalan keluar dari keinginan Ratih untuk kuliah. Singkat cerita, bapak dan ibunya setuju jika Ratih berangkat ke Jogja dan tinggal di rumah kakaknya. Hingga akhirnya sekitar awal tahun 2018, Ratih memulai hidup di kota Jogja, kota besar yang sama sekali belum pernah dikunjunginya sebelumnya. Sedikit cerita tentang keluarga Kak Dewi, kakaknya Ratih ini. Kak Dewi ini menikah pada pertengahan tahun 90-an. Sebelumnya mereka adalah teman sekolah. Pernikahan mereka dikaruniai 2 orang anak yang bernama Heri dan Rifka. Namun salah satu dari mereka, yaitu Rifka, harus meninggal dunia dengan tragis karena kecelakaan motor. Nah, sebelum Rifka meninggal, hidup mereka ini sangat pas-pasan. Tinggal di Jogja dengan berpindah-pindah rumah kontrakan karena belum memiliki rumah sendiri. Seringkali Ratih mendengar kabar kalau mereka meminjam atau meminta uang dari kakak-kakaknya dan juga teman-temannya untuk sekedar menyambung hidup. Begitulah hidup mereka yang sangat pas-pasan kala itu. Sebenarnya orang tua pun sudah beberapa kali menyarankan agar mereka tinggal dan memulai hidup lagi di Semarang daripada sengsara di kota orang. Tapi mereka nggak mau dan tetap bersikukuh ingin hidup di Jogja. Sampai akhirnya kabar duka itu datang. Mereka mengabarkan kalau Rifka meninggal karena kecelakaan. Tetapi sepeninggalannya Rifka,
Ratih mendengar kalau kakaknya ini hidupnya secara perlahan mulai membaik. Kata orang tua Ratih, usaha yang mereka rintis mulai banyak membuahkan hasil. Pelan-pelan mereka bisa melunasi hutang piutangnya dari hutang ke keluarga maupun ke orang lain. Singkat cerita, sampai akhirnya pada tahun 2014, mereka akhirnya mampu memiliki rumah sendiri. Waktu itu rumahnya bukanlah rumah mewah yang Ratih ceritakan di awal tadi. Keluarga Ratih memang asli orang Semarang. Pada tahun 2015, kakak pertamanya Ratih yang bernama Randy terkena PHK di perusahaan tempatnya bekerja. Dan sejak itu dia menganggur. Ya sudah, Mas Randy ikut aku saja ke Jogja. Bantu usaha kami dan bantu pekerjaan Mas Roni. Daripada nganggur di Semarang, mau nggak Mas? Begitu kata Kak Dewi setelah mengetahui kalau kakak yang pertamanya ini sudah nggak bekerja lagi. Kak Randy pun akhirnya berangkat dan tinggal di Jogja bersama anak istrinya untuk membantu usaha yang dijalani suaminya Kak Dewi. Ratih yang cukup dekat dengan kakak pertamanya ini sedikit merasa kehilangan ketika dia akhirnya pindah kota. Tetapi sekitar 6 bulan kemudian kabar duka kembali datang. Kakak pertamanya Ratih berpulang ke pangkuan ilahi. Dia meninggal mendadak karena kecelakaan kerja. Dia terjatuh dari atap salah satu pabrik milik suaminya Kak Dewi. Lagi-lagi Ratih dan keluarga harus berduka. Lalu sekitar 1 tahun sepeninggalan kakak pertamanya, Ratih mendengar kabar kalau Kak Dewi dan suaminya sudah pindah ke rumah yang baru dan jauh lebih besar. Lebih mewah, berdiri di atas tanah yang sangat luas pula. Yang sebelumnya hanya memiliki 1 asisten rumah tangga, kini mereka sudah dibantu oleh 3 asisten rumah tangga. Singkat cerita, sampai akhirnya setelah lulus sekolah, Ratih ditawari untuk tinggal di rumah kakaknya tersebut. Ditambah ia akan dibiayai kuliah. Kamu jangan pernah masuk ke kamar itu ya Ratih. Isinya perlengkapan kerja Mas Roni. Nanti dia marah kalau ada yang masuk ke ruangan itu. Begitu kata Kak Dewi pada hari pertama Ratih tinggal di rumahnya. Sebelumnya Ratih sudah diajak berkeliling, dikenalkan dengan 3 asisten, dijelaskan tentang seluruh kamar dan ruangan yang ada di dalam rumahnya. Kamar yang dimaksud oleh Kak Dewi yang gak boleh Ratih masuki adalah kamar yang ada di lantai atas. Letaknya di pojok sebelah kamar yang akan Ratih tempati nantinya. Pintu kamar itu tertutup rapat dan sepertinya terkunci. Karena Ratih sempat hendak membukanya namun gak bisa. Ratih hanya menurut dan Ratih gak akan berani untuk menentang omongan kakaknya itu. Kamar yang misterius, begitu Ratih menyebutnya. Di rumah Kak Dewi, Ratih disediakan kamar di lantai 2. Kamar besar yang letaknya nggak jauh dari tangga, persis bersebelahan dengan kamar mandi. Hari pertama dihabiskan dengan berkeliling rumah dan berkenalan dengan orang yang bekerja di rumah kakaknya itu. Hingga nggak terasa akhirnya malam pun tiba. Ratih bersama kakaknya dan anaknya bersantap makan malam di meja makan. Bermacam makanan lezat tersaji di atas meja marmer besar yang pastinya harganya sangat mahal. Persis di tengah ruangan tergantung lampu kristal besar menerangi seisi ruang makan. Sampai pada saat itu Ratih belum juga berhenti terkagum-kagum dengan segala harta di rumah yang dimiliki oleh kakaknya itu. Benar-benar seperti istana dengan perabotan layaknya untuk raja dan ratu. Oh iya, kunci pintu kamar kamu kayaknya masih rusak, Dek. Kakak belum sempat untuk menghubungi tukang untuk memperbaikinya, ujar Kak Dewi ketika sedang di meja makan. Karena memang benar adanya, pintu kamar Ratih kuncinya memang rusak. Bisa tertutup tapi nggak bisa dikunci. Ya sudah, gak apalah. Toh di rumah ini terbilang aman. Lagi pula Ratih terkesan gak sopan kalau selalu mengunci pintu kamarnya. Ya sudah, kamu istirahat dulu sana. Pasti capek kan seharian ini? Kata Kak Dewi menutup percakapan kita malam itu. Setelah itu kita masuk ke kamar masing-masing. Jam 9 malam,
Ratih sudah berada di kamar. Isi kepalanya masih terus saja berkutat pada kekagumannya akan kekayaan dan kehidupan mewah yang dimiliki oleh kakaknya itu. Mereka pasti sudah sangat bekerja keras untuk mendapatkan ini semua. Itu yang ada di dalam pikiran Ratih. Mungkin sekitar jam 11 malam akhirnya Ratih bisa tidur. Tidurnya cukup nyenyak, tapi tidak lama, sekitar jam 3 Ratih kembali terjaga. Sejak masuk kamar, Ratih memang sengaja tidak mematikan lampu kamarnya. Sepertinya Ratih terbangun karena semilir angin dingin yang mengelus tubuhnya. Anginnya berhembus masuk melalui pintu kamar yang dalam keadaan terbuka. Pintu kamar Ratih terbuka. Ratih sendiri juga heran, kok bisa tiba-tiba pintu kamar Ratih terbuka, walaupun tidak terbuka penuh, hanya setengah. Padahal Ratih sangat yakin kalau sebelum tidur tadi pintu sudah dalam keadaan tertutup. Mungkin tertiup angin, jadi terbuka, pikir Ratih kala itu. Karena pintu terbuka itulah Ratih jadi bisa melihat keadaan luar. Celahnya cukup baginya untuk memperhatikan gelapnya suasana luar kamar. Sangat gelap, ruangan tengah lantai 2 sangat gelap. Tidak ada lampu menyala satupun. Beberapa saat Ratih diam memperhatikan gelap di luar kamarnya. Belum 100% sadar setelah terjaga, Ratih juga masih berusaha mengumpulkan niat dan tenaga untuk bangun dari tidurnya untuk menutup pintu. Seiring bergulirnya waktu dan mulai terbiasa matanya melihat keadaan remang, Ratih merasa kalau ada yang mengganggu pandangannya. Walau tidak begitu jelas, tapi sepertinya dia melihat ada sosok di ruang tengah. Sosok itu berdiri diam memperhatikan Ratih yang masih terbaring di tempat tidurnya. Sosok itu berbentuk siluet hitam, tapi Ratih jelas melihatnya. Siapa itu? Beberapa detik Ratih terus memperhatikan, sampai kemudian timbul niat mendekati pintu untuk memastikan. Ratih bangun dari tempat tidur lalu berjalan ke pintu. Tapi setelah sampai di muka pintu, tiba-tiba bayangan hitam itu sudah tak ada lagi. Entah kemana perginya. Hari berikutnya Ratih jalani dengan kegiatan yang sedikit banyak kesibukan baru. Entah itu membantu pekerjaan rumah, antar jemput Harry ke sekolah, membantu usaha kakaknya, apa saja Ratih lakukan untuk mengisi kekosongan. Belum ada kegiatan perkuliahan, karena waktu itu pendaftaran masuk universitas memang belum dibuka. Seiring berjalannya waktu, Ratih juga menjadi lebih akrab dengan penghuni rumah, termasuk dengan para asisten rumah tangga. "Mbak, memang kamar atas dekat kamarku itu isinya apa sih? Kok sepertinya misterius sekali, gak ada orang yang boleh masuk ya Mbak?" Tanyanya kepada Mbak Sum, salah satu ART di rumah kakaknya itu. "Oh, kamar itu ya Mbak, saya juga nggak tahu pastinya Mbak. Lawong saya juga nggak pernah boleh masuk walaupun hanya untuk membersihkan kok. Pintunya kan selalu terkunci Mbak." Begitu jawab Mbak Sum. Aneh. Tapi ya sudahlah, Ratih tidak bertanya lebih jauh lagi. Mungkin karena isi kamar itu sangat rahasia bagi Kak Dewi dan suaminya. Jujur selama tinggal di kamar atas beberapa kali Ratih mendengar suara-suara aneh. Contohnya beberapa kali terdengar langkah kaki naik atau turun tangga. Pernah juga ada suara pintu terbuka, entah pintu yang mana. Yang cukup membuatnya merinding, beberapa kali Ratih melihat ada bayangan hitam tinggi besar melintas di depan pintu kamarnya. Pintu kamar yang tengah malam dalam keadaan terbuka, padahal Ratih yakin sudah menutupnya sebelum dirinya tidur. Mungkin rumah ini terlalu besar bagi penghuni yang hanya segelintir saja. Jadinya cukup menyeramkan, pikir Ratih kala itu. Tapi seiring berjalannya waktu, Ratih berusaha untuk melupakan dan mengabaikan semua keanehan yang dirasa. Ratih mencoba untuk sibuk dengan kegiatannya. Tapi ketika sudah hampir 3 bulan tinggal di rumah kakaknya itu, walaupun tidak begitu jelas, pada akhirnya Ratih bisa melihat isi kamar misterius itu. Kira-kira apakah isi kamar misterius itu? Jangan di skip ceritanya.
Karena seperti biasa sekitar jam 9 malam, Ratih sudah berada di kamar. Hiburan satu-satunya adalah ponsel kesayangannya dan sembari menunggu kantuk datang, dapat dipastikan lampu luar kamar sudah dalam keadaan mati semua. Hanya kamarnya saja yang masih terang. Di tengah asiknya Ratih bermain ponsel, selepas jam 10 Ratih mendengar suara yang aneh. Ada suara yang sumbernya dari luar. Ratih mendengar derit suara pintu terbuka dengan perlahan. Saat itu Ratih belum tahu pintu mana yang terbuka, karena ada 4 kamar di lantai atas. Mungkin terbuka karena tertiup angin, ujarnya dalam hati. Tapi tiba-tiba terdengar suara lagi. Kali ini sepertinya suara pintu tertutup. Siapakah yang keluar masuk salah satu kamar tersebut? Entahlah. Setelah itu Ratih memutuskan untuk mematikan lampu kamarnya dan menyalakan lampu tidurnya. Ketika hendak merebahkan tubuhnya di atas ranjang, lagi dan lagi terdengar suara pintu yang terbuka dengan perlahan. Saat itulah timbul rasa penasaran Ratih, dan Ratih pun berniat untuk melihat keluar untuk mengetahui pintu kamar mana yang terbuka. Setelah sudah membuka pintu dan melihat keadaan luar kamarnya, benar dugaannya luar kamar sungguh gelap gulita. Hanya sedikit garisan cahaya dari luar rumah masuk melalui sela-sela jendela. Untuk membantu penglihatannya, Ratih menggunakan lampu dari ponsel yang ada di tangannya sejak tadi. Cahaya terang ponsel menyapu setiap sudut ruangan lantai 2 yang luas ini. Ratih jadi bisa melihat cukup dengan jelas, hening dan kosong. Tentunya itulah pemandangan yang ada di hadapannya. Sampai akhirnya pandangan Ratih terhenti di salah satu kamar yang pintunya dalam keadaan terbuka. Ternyata kamar yang pintunya terbuka adalah kamar misterius itu. Takut dan penasaran, dua rasa berkecamuk di dalam hatinya. Namun rasa penasarannya yang sudah membuncah dan mengalahkan segalanya, akhirnya Ratih memutuskan untuk mendatangi kamar itu. Dengan langkah yang pelan, walau semakin dekat, tetap kegelapan yang bisa ia lihat. Sampai akhirnya Ratih sudah berdiri tepat di depan kamar misterius itu. Pintu tidak terbuka penuh, hanya setengahnya saja. Dengan perlahan Ratih mendorong pintu kamar itu sampai terbuka lebar. Masih kegelapan yang menyambutnya. Ratih kembali mengarahkan cahaya ponselnya ke dalam kamar. Pada saat itulah Ratih akhirnya bisa melihat semuanya. Yang pertama Ratih lihat adalah tempat tidur besar berkelambu putih di sisi kiri kanannya. Di atas ranjang yang terbuat dari kayu jati bertebaran banyak kuncup bunga mawar. Dinding ruangan tertutup seluruh dengan kain berwarna hitam. Kain hitam itu menutupi sampai ke langit-langit kamar. Di sebelah ranjang ada meja besar yang di atasnya tergeletak banyak benda-benda aneh dan seram. Astagfirullah, ruangan apa ini? Gumam Ratih dalam hati. Walaupun belum sempat melihat semuanya, Ratih sudah berniat untuk kembali ke kamar karena merasa takut untuk masuk ke dalam kamar misterius itu. Namun sebelum kakinya melangkah meninggalkan kamar itu, tiba-tiba dia mendengar suara misterius. Ada suara seperti menggeram, pelan tapi terdengar jelas. Refleks, Ratih mengarahkan cahaya ponselnya ke sudut kanan kamar tersebut. Detik berikutnya jantungnya yang seperti berhenti berdetak. Ratih kaget bukan kepalang, karena dia melihat ada makhluk hitam tinggi besar sedang berdiri di pojok kamar. Sebegitu tinggi hingga kepalanya nyaris menyentuh langit-langit. Sungguh sosok yang sangat menyeramkan. Melihat itu semua, Ratih langsung lari menuju ke kamarnya. Setelah sudah sampai di dalam kamarnya, dia langsung menutup pintu kamar rapat-rapat. Ratih yang sadar kalau pintu kamarnya ini tidak bisa dikunci, dia akhirnya menangis pelan karena ketakutan. Tapi walaupun begitu, Ratih masih bisa mendengar suara dari luar, suara pintu yang perlahan tertutup. Singkat cerita, hari-hari pun berlalu.
Ratih mulai terus menjalani hidup di rumah kakaknya itu. Kak Dewi sendiri memenuhi janjinya untuk membiayai kuliahnya. Sekitar bulan Juli, Ratih mendaftar kuliah di salah satu universitas swasta ternama di Jogja. Tapi semua kejadian seram di rumah kakaknya tetap ia rasakan. Terus saja kejadian menghantui Ratih di setiap malamnya yang membuat Ratih tak betah tinggal di rumah kakaknya. Ditambah entah sudah 2 atau 3 kali Ratih mengalami mimpi aneh dan menyeramkan. Di dalam mimpinya itu Ratih didatangi makhluk tinggi besar yang sering ia lihat berkentayangan di dalam rumah dan kamar misterius itu. Di dalam mimpi itu, ketika sosok menyeramkan itu datang dengan mata yang menyorot tajam, tubuh Ratih sama sekali tidak bisa bergerak. Di dalam tidurnya Ratih hanya bisa menangis. Sosok bertubuh tinggi besar itu datang dan tangannya menyeret tubuh Ratih dengan kasar. Lagi-lagi Ratih hanya bisa berteriak dalam diam, sampai Ratih seperti berada di sebuah jembatan yang sangat tinggi dengan aliran sungai yang sangat deras. Tiba-tiba sosok menyeramkan itu mengangkat tubuhnya lalu melempar Ratih ke sungai itu. Di saat inilah biasanya Ratih terbangun dari tidurnya dengan nafas yang tersengal-sengal. Keringat dingin membanjiri tubuhnya dan Ratih selalu menangis jadi-jadinya. Bahkan tak hanya itu saja, Ratih pernah bermimpi dicekik oleh sosok menyeramkan itu sampai di pagi harinya saat dia sudah terbangun dari tidurnya. Lehernya ini sangat terasa sakit dan seakan-akan mimpi itu benar-benar nyata. Beberapa kali juga Ratih sempat bercerita kepada orang tuanya tentang semua yang ia alami di rumah kakaknya ini. Mereka hanya bisa menenangkan, meminta Ratih untuk kembali ke niat awalnya, yaitu berkuliah. Jangan memperdulikan hal-hal lainnya. Itulah pesan dari kedua orang tua Ratih. Untuk sementara Ratih berusaha untuk menuruti omongan orang tuanya itu. Ratih berusaha untuk kuat menghadapi semuanya. Tapi hanya sementara. Masih leka dalam ingatan, waktu itu sepulang kuliah sekitar jam 5 sore, Ratih sampai di rumah. Ternyata kakaknya serta Heri sang anak sedang tidak ada di rumah. Dan hanya ada 3 ART saja. Pada kemana mbak? Tanya Ratih ke Mbak Sum. Tadi jam 2, Non Dewi dan Mas Heri berangkat ke Malang mbak. Katanya Mas Heri pengen jalan-jalan. Dan kemungkinan pulangnya besok malam mbak. Jawab Mbak Sum. Jalan-jalan? Kenapa mendadak? Kok nggak bilang-bilang? Ya sudahlah, mungkin mereka ada acara mendadak. Yang pasti Ratih harus bersiap sendirian di rumah ini semalaman. Singkat cerita, akhirnya malam pun tiba. Karena sendirian setelah makan malam, Ratih langsung masuk ke kamar walaupun masih jam 7:30. Rumah semakin sepi dan hening. Biasanya terdengar suara TV atau percakapan antara Kak Dewi dengan anaknya. Tapi kali ini hanya keheningan yang menemani Ratih. Rumah besar ini sangat terasa kosong dan hampa. Malam semakin larut. Sekitar jam 10 rasa kantuk mulai datang menyerang. Ratih yang seharian sudah sangat lelah karena banyak kegiatan akhirnya menyerah lalu tidur dengan lelap. Tak berselang lama, jam 3 malam Ratih kembali terjaga. Lagi-lagi hembusan angin dingin menerpa tubuhnya. Ratih langsung memperhatikan pintu kamar. Dan benar dugaannya, pintu dalam keadaan terbuka. Lagi dan lagi pintu selalu terbuka dengan sendirinya. Setelah sekian banyak peristiwa yang sudah Ratih alami di rumah ini, Ratih tidak berpikir panjang untuk langsung bangkit dari tidurnya. Ratih berniat untuk menutup pintu. Tapi ketika Ratih sudah berada di dekat pintu dan hendak menutupnya, tiba-tiba ia mendengar suara seperti itu. Suara itu seperti suara pijakan kaki menyentuh ubin lantai. Suara kaki yang sedang melangkah berjalan. Ratih hanya diam berdiri menajamkan pendengaran dan mencoba menebak dari mana suara itu berasal. Entah apa yang ada di pikiran Ratih kala itu.
Ia berjalan pelan menuju teras dalam lantai 2. Suara itu masih saja terdengar, sementara Ratih masih berdiri di pinggir pagar teras memperhatikan ke bawah. Awalnya ia belum melihat apa-apa, karena rumah dalam keadaan gelap gulita, hanya sedikit cahaya yang masuk dari luar. Tapi setelah mata sudah terbiasa melihat dalam gelap, akhirnya Ratih melihat sesuatu. Ia melihat sosok makhluk tinggi besar menyeramkan. Sosok itu berjalan menyusuri lantai 1. Sosok itu melangkah dengan pelan menuju tangga lantai atas, tempat di mana Ratih sedang berada. Seketika itu juga tubuh Ratih merinding. Rasa takut pun langsung menghampirinya. Tapi walaupun begitu, Ratih masih saja terdiam terpaku memperhatikan semuanya. Melihat makhluk menyeramkan itu yang akhirnya sampai juga di depan tangga lalu menaikinya. Dia menuju ke arah Ratih, terus berjalan pelan melangkahkan kakinya di anak tangga satu persatu. Ratih secara spontan langsung melangkah mundur, perlahan mendekat ke pintu kamar lalu memasukinya. Di dalam kamar, Ratih langsung menutup pintu rapat-rapat lalu berlari menuju tempat tidur. Kemudian duduk meringkuk di tempat paling sudut. Ratih yang sangat ketakutan berharap makhluk menyeramkan itu tidak akan masuk. Tapi harapan tinggal harapan, karena Ratih melihat gagang pintu bergerak sendiri. Ada yang sedang berusaha untuk membukanya dari luar. Dan benar, karena beberapa detik kemudian perlahan pintu kamar mulai terbuka. Air mata yang sudah membanjiri kedua pipinya Ratih tak henti-hentinya menetes, tapi Ratih tak mampu berteriak. Ketika pintu sudah terbuka lebar, akhirnya Ratih melihat sosok makhluk tinggi besar itu. Dia berdiri diam memperhatikan Ratih yang sedang meringkuk ketakutan. Ratih yang terpaku seketika tubuhnya kaku. Sosok itu melangkah masuk, dan pada saat inilah Ratih dapat melihat bentuknya dengan jelas. Ya, sangat-sangat menyeramkan wujud makhluk tersebut. Dengan langkah pelannya sosok itu terus mendekat dan semakin mendekat, seperti mimpi buruk yang menjadi kenyataan. Ratih merasakan semuanya waktu itu, sampai akhirnya sosok itu sudah benar-benar berdiri di samping tempat tidurnya. Tubuh Ratih yang bergetar hebat, Ratih hanya bisa menunduk sambil terus menangis. Tapi tiba-tiba ponselnya berdering. Ratih langsung meraih ponselnya yang untungnya saat itu ditaruh di samping bantal. Sambil menunduk, Ratih menerima panggilan telepon itu. "Nak, kamu belum tidur? Kok perasaan ibu gak enak ya? Dari tadi ibu gak bisa tidur, nak. Apakah kamu baik-baik saja, nak?" Ratih mendengar suara ibu di ujung sambungan telepon. Semakin menjadi-jadilah Ratih menangis. "Bu, aku takut, Bu. Aku gak tahan, Bu. Aku ingin pulang saja, Bu. Aku takut, Bu." Sambil menunduk, Ratih menangis dan terus mengadu kepada ibunya. "Ya nak, kamu pulang saja ya. Kamu pulang." Begitu jawab ibu Ratih. Ratih terus menangis sambil menceritakan apa yang pernah dialaminya dan apa yang sedang berusaha dia lewati malam itu. Dan syukurlah setelah itu Ratih akhirnya berani untuk mengangkat wajah dan melihat seisi kamar. Ternyata makhluk seram itu sudah pergi. Ratih langsung berdiri lalu menutup pintu kamarnya. Malam itu Ratih ditemani sang ibu lewat telepon sampai Ratih benar-benar bisa tertidur. Singkat cerita, keesokan harinya pada sore hari tiba-tiba orang tua Ratih datang. Ratih yang sangat senang dan lega akhirnya orang tuanya datang. Ratih langsung memeluknya dengan erat. "Pak, aku sudah gak kuat lagi, Pak. Aku mau pulang saja, Pak. Tolong bolehkan aku pulang ya, Pak," ucap Ratih sambil menangis sesenggukan. "Iya nak, Bapak juga datang untuk menjemput kamu kok. Bapak dan Ibu sudah tahu semuanya. Yuk kita pulang." Begitu kata bapak. Sore itu juga Ratih pulang ke Semarang bersama orang tuanya, meninggalkan rumah kakaknya dengan segala kengeriannya. "Terima kasih ya Allah, aku masih diberikan kesempatan untuk hidup. Terima kasih,
aku masih terselamatkan, ucapnya di dalam hati. Sesampainya di rumah, orang tuanya ini menceritakan ke Ratih tentang apa yang sebenarnya terjadi. Kalau ternyata kakaknya ini dan suaminya melakukan pesugihan yang mengakibatkan anak pertamanya dan kakak kandungnya Ratih yang pertama meninggal dunia. Tentang kamar misterius yang tidak boleh dimasuki oleh siapapun kecuali suaminya Kak Dewi. Karena kamar itu tempat suaminya Kak Dewi melakukan ritual di setiap malam tertentu. Kekayaan yang mereka punya ternyata didapat dari hasil ritual pesugihan yang dibantu oleh sosok sesembahnya yang sering menghantui Ratih di setiap malamnya. Dan yang lebih mengejutkannya lagi, sosok yang menyeramkan itu, sosok yang menjadi sesembahan kakaknya itu ternyata sedang mengincar Ratih yang nantinya Ratih akan dijadikan tumbal. Dan alhamdulillahnya sampai sekarang Ratih masih selamat dari incaran iblis itu. Nah, itulah sedikit cerita yang dapat saya sampaikan. Terima kasih sudah mampir di channel baru saya ini. Jangan lupa tekan tombol like, share, dan komen. Tekan subscribe untuk mengikuti video saya selanjutnya ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.